Selamat datang di Sidix Tutorial. Selamat datang di Sidix Tutorial Part 5. Tutorial untuk membuat bank soal, materi, tugas, maupun media. Masih ingatkah di Sidix Tutorial Part sebelumnya, ketika ingin membuat materi, membuat soal, tugas, maupun ingin mengupload media belajar, muncul tampilan yang seperti ini. Di sebelah kiri ada ambil dari bank, kemudian yang sebelah kanan buat baru. Di sini kita diberikan pilihan apakah ingin membuat baru. Jika di sini contohnya adalah materi, maka di sini kita diberikan dua pilihan. Mengambil materi dari bank yang sudah pernah kita buat atau membuat materi baru langsung di modul yang sudah ditentukan. Cara membuat materi baru, soal baru, tugas baru maupun upload media belajar baru sudah kita pelajari sebelumnya. Maka di Sidix tutorial kali ini kita hanya berfokus pada bank materi, bank soal, bank tugas, dan bank media belajar. Cara aksesnya di mana? Kita tinggal berpindah ke menu bank, diklik saja. Di sini sudah ada submenu bank soal, bank materi, bank media belajar, dan bank tugas. Atau bisa kita ketikkan di atas bank saja. Maka sudah muncul. Kita ambil dari yang paling atas dulu, bank soal, kemudian koleksi saya. Di sini sudah ada beberapa contoh yang sudah saya buat sebelumnya sebagai contoh hasil jadinya saja. Namun di sini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat bank soal. Jika diperhatikan, pada menu ini maka sama tampilannya dengan pada saat kita membuat latihan soal baru. Ada download template menggunakan Excel, import Excel-nya, kemudian tambahkan bank soal secara manual. Kita bisa menggunakan semuanya. Contoh saja kita menggunakan tambah bank soal secara manual. Di sini kita bisa tambahkan mata pelajarannya, kita harus tentukan matematika tingkatnya misalkan di 7 atau kelas 7. Tipe soalnya adalah yang otomatis tanpa IC. Status bisa dipilih private atau public. Artinya apa? Jika private, bank soal ini hanya milik user yang membuat, tidak bisa diakses oleh user lain. Namun jika dipilih public, semua user yang berada dalam satu institusi bisa mengakses. Jadi jika ada rekan lain yang membuat bank soal dengan status publik, maka bisa kita akses. Begitu juga sebaliknya, jika kita membuat bank soal dengan status publik, maka rekan-rekan kita yang lainnya bisa akses bank soal milik kita. Kemudian lanjutkan. Sama seperti kita membuat soal pada latihan soal, di sini ada bobot dan jumlah soalnya. Kita tambahkan soal baru. Di sini juga sudah ada import doc ya. Jika bank soal ingin dibuat dulu di Word, bisa menggunakan import doc, kemudian unduh template dan upload filenya di sini. Sebagai contoh kita langsung buat secara langsung saja. Maka di sini saya sudah berhasil membuat bank soal matematika dengan judul matematika level menengah, grade atau levelnya 7, butir soalnya 2, dan statusnya public. Di sini ada aksi untuk melihat soalnya, di sini juga ada aksi untuk cetak PDF, dan bisa ubah soal. Kemudian untuk bank materi, koleksi saya juga akan membuat bank materi baru. Saya pilih matematika juga, grade-nya saya samakan 7, kemudian judul materinya adalah, statusnya saya buat publik juga, agar rekan-rekan saya bisa melihat. Kemudian tipe materinya saya adalah upload, kemudian saya pilih filenya, saya ambil file contoh, kemudian simpan. Maka saya sudah berhasil membuat bank materi, mata pelajaran matematika, judulnya adalah materi tambahan level menengah, grade 7, dan statusnya public. Selanjutnya kita membuat bank media belajar. Saya klik yang koleksi saya, kemudian saya tambahkan media belajar, mapelnya saya buat matematika juga. Di sini saya pilih YouTube, grade-nya 7 sama, judulnya adalah linknya, saya anggap ini sebagai contoh saja, statusnya sama, saya buat public. Kemudian tambahkan. Maka di sini bank media belajar sudah berhasil terbuat, mata pelajaran matematika, tipe medianya YouTube, statusnya public. Yang terakhir adalah bank tugas. Di sini saya akan membuat di koleksi saya juga, kemudian tambah bank tugas, judul tugasnya adalah, kemudian statusnya public, KKM-nya saya buat 80, tipe tugasnya adalah manual, karena saya hanya ingin by text saja, instruksi tugasnya adalah saya simpan. Saya sudah berhasil membuat bank tugas, judulnya adalah buat contoh bangun ruang, dengan status
publik. Nah, jika diperhatikan, di setiap submenu dari bank soal, materi, media belajar, dan tugas, ini ada koleksi saya dan pencarian. Bedanya apa? Ketika kita klik koleksi saya, maka hanya muncul bank yang kita buat saja, baik yang statusnya publik maupun yang statusnya private. Namun, ketika kita klik di pencarian, memunculkan semua bank yang statusnya publik, baik yang saya buat sendiri maupun yang dibuat rekan dalam satu institusi. Karena di sini contohnya hanya saya yang membuat bank soal, maka di sini hanya muncul di akun saya saja. Namun ketika nanti ada rekan lain dalam satu institusi yang membuat bank, kemudian statusnya publik, maka akan muncul di sini. Dan kita bisa melihat dan bisa menandai bank ini untuk menjadi koleksi saya. Sama seperti koleksi saya dan pencarian di submenu lainnya, di bank materi, bank belajar, dan bank tugas. Fungsi dari menu bank sendiri sebenarnya adalah untuk memudahkan kita untuk mengkompilir setiap soal, materi, media belajar, atau tugas secara langsung tanpa kita harus membuat modulnya terlebih dahulu. Sehingga ketika kita ingin membuat modul baru, kita sudah bisa mengambil setiap item ini langsung dari bank. Jadi tidak perlu ngetik manual. Nah, sekarang kita contohkan membuat LMS, Learning Management System, dari modul sampai dengan latihan soal dengan cara kita ambil langsung dari bank yang sudah kita buat tadi. Masih ingat caranya kita membuat modul atau materi? Kita langsung menuju ke menu mata pelajaran. Jadi, menunya adalah pembelajaran, submenunya adalah mata pelajaran. Kita pilih kelas dan kita pilih mata pelajarannya. Kemudian kita pilih modul atau materi, kita pilih kelas, mata pelajaran, semester. Judulnya adalah jumlah submodulnya saya buat 0 dulu. Kemudian tambahkan. Setelah dibuat, maka di sini kita klik aksi untuk melihat submodul. Submodulnya belum ada karena tadi kita buat 0 ya. Dan kita langsung tambahkan di sini melalui tambah submodul atau submateri. Di sini akan ada pilihan, ambil dari bank materi atau buat materi baru. Karena kita sedang mempraktekkan mengambil dari bank, maka kita akan ambil dari bank materi. Klik yang ambil dari bank materi. Di sini akan muncul semua bank materi yang saya buat sendiri atau yang dibuat oleh rekan tim dalam satu institusi yang statusnya publik. Nah, di sini kita bisa pilih yang matematika, kemudian ini kita bisa lihat. Nah, ini ya, seperti ini contohnya yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita kembali, kita ambil materi jika dirasa sesuai. Kita ambil, di sini ada pop-up, apakah yakin untuk mengambil materi, kita tambahkan. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita kembali ke modul atau materi. Di sini matematika level menengah, kita coba cek aksi untuk membuka submodulnya, kemudian untuk lihat materi. Maka di sini sudah muncul materi dengan file yang sudah kita ambil dari bank tadi. Tinggal kita atur jadwal tayangnya saja, kita tayangkan dan tayangkan sesuai jadwal, kemudian simpan. Selanjutnya kita ke aksi yang media belajar. Kita klik, kemudian kita juga akan upload media, ambil dari bank media belajar. Nah, di sini sudah ada ya, tadi kita sudah buat matematika, teori matematika level menengah, tinggal ambil media saja, kemudian tambahkan. Nah, upload media sudah berhasil, langsung saja kita kembali ke modul, aksi untuk membuka submodulnya. Sekarang kita masuk ke aksi lihat tugas, kita tambahkan tugas, ambil dari bank tugas, sudah muncul pilihan dari banknya, kita pilih yang contoh bangun ruang, kemudian kita ambil materi atau ambil tugas. Tugas sudah berhasil ditambahkan dan jangan lupa jika membuat tugas harus dikirim ke siswanya dulu. Kita ke aksi untuk menambahkan siswa. Pilih siswa, kita kirimkan langsung ke semua siswa dalam satu kelas. Kita pastikan sudah tercentang, kemudian tambah siswa. Siswa sudah berhasil ditambahkan, kita kembali ke modul, kemudian aksi untuk membuka submodul. Tadi sudah kita ambil materi dari bank materi, kita sudah ambil media belajar dari bank media belajar. Kita juga sudah membuat tugas yang diambil dari bank tugas. Selanjutnya adalah kita membuat latihan soal. Tambah latihan soal, kita ambil dari bank soal. Langsung saja kita pilih yang matematika level menengah. Ambil soal, tambahkan. Maka di sini kita diberikan tampilan untuk mereview apakah settingan untuk latihan soalnya atau ada yang ingin dirubah. Contohnya adalah judul, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Ini bisa kita sesuaikan. Tanggal berakhir
akhirnya misalkan saya buat tanggal 12, kemudian tipe soalnya sesuai yang sudah diambil dari bank soal ya, KKM-nya bisa dirubah, misalkan saya buat 80, kemudian acak soal, kemudian tipenya ingin saya buat kuis, durasinya adalah 60, sistem keamanannya saya aktifkan semuanya. Saya tinggal menambahkan instruksi saja, butir soal nomor 1 dan nomor 2 sudah diambil dari bank, kita tinggal memastikan saja apakah sudah sesuai. Nah ini ya, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi di bank soal. Begitu juga dengan yang soal butir nomor 2. Jika sudah, kita tinggal simpan latihan soal saja. Kita kembali ke modul. Dengan cara ini kita sudah berhasil membuat satu paket modul atau materi yang lengkap dengan submodulnya, kemudian media belajar, tugas, dan latihan soal yang semua itemnya diambil dari bank soal. Jadi, silakan digunakan bank soal ini dengan maksimal agar proses pembuatan modul atau materi bisa lebih mudah. Sekian Sidix tutorial kali ini. Berjumpa lagi di Sidix tutorial berikutnya untuk membuat CBT.